يلا يلا يا خي يلا يا حبيبي. Israel kembali bombardir Lebanon, sejumlah bangunan di wilayah Taibeh porak-poranda. Amerika sebar pasukan dan blokade Selat Hormuz. Iran kirimkan pasukan elit tak kafaran. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Israel kembali melancarkan serangannya ke Lebanon di wilayah Taibeh. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.000 orang telah tewas sejak serangan Israel 2 Maret yang lalu. Serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan yang tersisa di wilayah Taibeh yang berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Lebanon. Serangan lain yang diduga dilakukan Israel pada hari Senin juga terjadi di pusat palang merah di kota Tire, Lebanon Selatan. Mobil ambulans terlihat rusak di depan pusat kota, sementara petugas darurat terlihat berkumpul di luar. Media Lebanon melaporkan 1 korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. يعني الهمجية الإسرائيلية الواضحة وحسب ما هو معروف هذا العدو لا يحترم المواثيق الدولية. اتفاقية جنيف التي تحترم إسرائيل لا تحترم كل هذه المواثيق. هذه الهمجية الإسرائيلية الواضحة التي تقتل الأطقم الصحية. Haram. Israel tak hanya menyerang petugas kesehatan di Palang Merah Lebanon, namun juga Asosiasi Pramuka Islam Al-Risalah, Korps Kesehatan Darurat, Otoritas Kesehatan, dan Pertahanan Sipil Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu.
Tentara Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Situasi tegang serangan pesawat tak berawak Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dan seringkali melibatkan penggunaan drone FPV. Tanggapi serangan Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhirnya. قررنا المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى وهذا لم يحصل. هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما فيه، إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon memicu kritik internasional. Bahkan sejumlah negara mengingatkan agar Lebanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan memperluas target serangan ke Lebanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer, Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Gagal negosiasi dengan Iran, Amerika memilih memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun, Iran sudah mengirimkan pasukan elit Takafaran bersiaga di pantai selatan Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran.
Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takafaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir dan misi khusus terlihat sudah bersiaga.